Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis shalihin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadail qudrat izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu sehat walafiat, kemudian kita punya hidayah kepada kita semua sehingga kita semua masih alhamdulillah bisa beristiqomah dalam beramal kebaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan amalia yang senantiasa kita amalkan, yang senantiasa kita kerjakan benar-benar menjadikan satu wasilah bisa mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir kemarin sampai pembagian ya tasbih. Insyaallah pagi ini sudah masuki bab talak. Talak itu perkara yang halal namun paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu walaupun halal tapi paling benci Allah. Makanya dari awal kita membahas dalam bab nikah itu, terutama dalam niat, nikah itu niat harus benar-benar kita lillah karena Allah, karena yaitu ujian dalam pernikahan itu ibadah panjang, ujian pun panjang, makanya godanya lumayan. Setan itu paling ininya, terutama untuk masalah talak. Tapi kalau ketika terjadi pertalakan bukan hal yang buruk, itu bisa berupa sebuah ujian dari Allah, dan ketika ada ujian tersebut itu adalah Allah sudah mempersiapkan mutiara yang lebih hebat. Gitu. Kalau misalnya ada ujian perkara yang tersebut bukan artinya jelek, tapi Allah sudah mempersiapkan yang lebih baik, dan itu yang lebih baik. Ada dengan masalah talak itu meningkatkan kedewasaan dalam keluarga, ada juga dalam talak itu bahwa jodohnya itu kurang baik dan Allah mempersiapkan yang lebih baik. Jadi maksudnya yang menjadi kedewasaan itu yang terjadi rujuk kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi qiratin wa adana bi asrarihi fasun wal khulu. Nah, ini tentang masalah khulu. Khulu itu yaitu yang disebut dengan secara bahasa itu an-naz'u, pencopotan. Kalau secara hukum syara'nya adalah firqatun bi'aiwadin maqsudin, yaitu sebuah perceraian yang bisa diganti ya. Iwad itu penggantian, maksudin yang dimaksud. Jaizun itu hukumnya boleh, ala iwadin maklumin, dalam ganti yang diketahui. Maksudnya seperti kemarin contohnya, yang boleh kau minta talak, biasanya mohon maaf yang tidak ridho ya. Kalau yang di poligami itu yang tidak ridho bisa mulai dengan khulu. Suaminya boleh kamu dulu asal dengan uang dibayar sekian, misalnya dengan 1 juta misalnya ya. Atau ada juga yang mengatakan cukup dengan dibayar mahal, itu sebagian kaum, tapi kebanyakan ulama itu ala iwadin maklumin, yaitu tetap harus ada keriduan dua belah pihak. Itu dari suami, terutama kalau istri itu kan membeli, itu tetap harus ada dari suami terutama ya. Ya boleh kamu talak, tapi harus diganti dengan sekian uang misalnya, yang diketahui. Jadi tidak boleh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Hal yang tidak diketahui itu misalnya kamu boleh dulu misalnya, tapi cuma dengan pakaian. Misalnya pakaiannya tidak disebutkan pakaian apa itu, misalnya secara tidak jelas, itu tidak boleh. Tapi harus dengan jelas, apakah dengan uang berapa juta apa. Raja mengatakan kalau masalah dalam pernikahan kemarin pernah lihat, cukup dengan uang 10.000 itu terlalu ini ya. Apakah
apakah untuk apa supaya tidak memberatkan atau tidak tahu. Kemudian wa tamliku bihil maratun nafsaha, ketika sudah terjadi khulu, sudah membeli si wanita dalam masalah talak, maka berhak kepada si wanita untuk dirinya, artinya ya tergantung kepada wanita. Wala raj'ata, dan tidak boleh rujuk kembali kalau sudah terjadi khulu lahu kepada suami alaiha untuk hak lagi kepada sang istri, illa binikahin jadidin, kecuali kalau misal berhubungan lagi harus melakukan dengan apa, nikah baru ya, jadi tidak dengan cukup rujuk misalnya, udahlah kita rujuk kembalikan lagi nih misalnya ya, tidak bisa gitu, tetap melakukan apa, akad lagi, nikah baru. Wa yajuzu, dan boleh al-khulu itu ketika melakukan beli talak atau khulu bitaharufi, baik dalam keadaan suci, wa fil haidi, atau dalam keadaan haid, dalam keadaan haid pun boleh melakukan khulu kalau misalnya benar-benar sudah tidak mau lagi mengabdi kepada suami. Wala yalhaqul mukhalatatul talaq, dan sudah tidak ada lagi wanita yang dihulu itu yang berkaitan dengan tolak, artinya si suami itu sudah tidak butuh lagi bahasa talak. Ya udah, kalau udah dihulu otomatis walaupun tidak ada bahasa talak dari suami itu udah otomatis bercerai ya, penting sudah dibayar. Ayo, sesuai inilah prosedur. Dan pasun buat tolak, masalah talak itu dorbani kebagi dalam dua bagian. Sorihun, pertama ada talak sareh itu yaitu talak yang jelas ya. Wa kinayah, kedua talak itu ada bahasa talak kinayah, kan kinayah itu sebuah sindiran atau ya sebuah sindiran yang berkaitan kepada menalak. Pasorih, kalau masalah talak sorih yang jelas itu salah satu alfadin mempunyai 3 lafad. At-tolak, pertama lafadnya tolak, itu saya talak kamu, terus talak sorry jelas ya. Kalau masalah talak sorry itu tidak membutuhkan niat, walaupun bahasanya mohon maaf ya keceplosan jadi talak ya, tidak butuh niat. Talak sorry itu saya talak kamu, udah jadi talak satu. Itu makanya hati-hati dalam mengucapkan bahasa-bahasa terutama di masalah talak. Wal firaq, kedua bahasa firaq, pisah, firaq itu ya. Saroh sama itu juga pisah, saroh itu firaq itu. Atau saya mesarah kamu, memasrahkan kamu ya, sarah. Wal firaq, saya pisah dengan kamu. Itu bahasa disebutnya talak sorry atau talak jelas. Tadi talak sorry itu tidak butuh niat walaupun asal bicara. Malahan sebagian ulama mengatakan walaupun dalam keadaan mabuk sah ya, kalau talak sorry, beda dengan talak yang kedua. Wala yang takiru, dan tidak membutuhkan sorry talak itu, talak sorry itu ila niat tuh ke dalam masalah niat. Jadi walaupun tidak niat, cuma asal bicara mengucapkan lafaz talak kepada istri, sah talaknya. Wal kinayah yang kedua, nah ini baru lafaz kinayah yaitu sindiran. Kullu labdin ihtamalu talak, yaitu setiap lafaz yang diarahkan ke dalam masalah talak, wa ghairuhu, dan selain dari bahasa talak. Wayak takiru ila niat, dan kemudian kalau masalah talak kinayah itu baru itu harus diiringi dengan niat, tidak cukup dengan emosi, misalnya dipaksa untuk menceraikan anaknya dipaksa, tapi bahasanya tidak bahasa talak, bahasanya misalnya begini, kamu pulang aja ke ayah kamu, atau saya titipkan kepada ayah kamu, tapi tidak niat, cuma ada bahasa paksaan. Tapi kalau dengan niat, udah kamu pulang aja ke ayah kamu, itu ada niat, itu termasuk talak, jadi sah. Tapi kalau tidak ada niat, cuma ini aja, misalnya bahasa aja, kamu pulang aja ke ayah kamu misalnya, cuma tapi tidak ada niat, nah itu tidak jadi, tidak sah maka talaknya. Jadi kalau talak kinayah sindiran itu membutuhkan dalam niat, beda dengan talak roji yang tadi.
Kemudian wanisa dan masalah perempuan itu terutama fihi dalam masalah talak itu dorbani terbagi dua bagian. Dorbun sebagai itu fitolaqihinna sunnatun. Menalak istri itu hukumnya sunnah. Bahasa sunnah di sini artinya apa? Boleh. Itu ya cuma bahasa boleh saja. Wabid'atun kedua masalah bid'ah. Bid'ah itu yaitu perkara yang diharamkan. Ya, maksudnya bid'ah di sini. Wahunna dan itu golongan wanita yang dibid'ahkan itu diantaranya apa? Zawatul haid, yaitu ketika terutama istri dalam keadaan haid, hukumnya bid'ah atau haram. Jadi tidak boleh mengucapkan talak, intinya tidak sah, haram hukumnya ya, sama saja tapi haram kalau menalak istri dalam keadaan haid atau tidak suci. Pasunatu kedua bahasa sunat ini yang boleh itu ayyuqa yaitu dalam dalam bentuk atau lako dalam masalah itu pitahoriti dalam keadaan suci itu boleh, itu bahasanya itu bahasa sunat itu ya, artinya tadi boleh ya, tidak menghadapi dalam perkara haram. Jadi harusnya ketika kita mau talak istri itu harus si istri itu benar-benar dalam keadaan apa? Suci. Ghairu mujami'in kedua yaitu dalam keadaan kemudian belum dijima, belum merasakan suami istri, bahasanya boleh. Fihi dalam itu masalah apa? Talak. Wal bid'atu dan masalah bid'ah yang haram tadi ayyuqa talak terjadinya talak itu fil haidi dalam keadaan haid au fi taharin atau dalam keadaan suci jami'ah menjimanya itu si istri fi dalam masalah talak. Udah talak tapi masih melakukan hubungan suami istri, tidak pisah dulu. Jadi itu masalah hukum bid'ah atau haram. Ini haram talak itu pertama dalam keadaan haid, kedua dalam keadaan masih berhubungan suami istri tapi siangnya melakukan talak, malamnya berhubungan suami istri lagi, itu perkara yang bid'ah. Kemudian wadarbun laisa pitolakina. Kemudian sebagian adalah masalah talak itu yang tidak boleh menalak istri. Sunnah itu bukan termasuk sunnah, yaitu wala bid'atan dan tidak termasuk bid'ah, boleh atau haram gitu ya. Itu tidak termasuk dua-duanya diantaranya. Wahunna dan itu golongan istri arbaun ada 4. As-saghiratu pertama adalah menalak istri yang masih kecil tapi sudah melakukan yang sudah nikah kemudian melakukan talak, itu perkara yang bukan sunat dan bukan juga bid'ah. Wal aisatu kedua adalah wanita yang tidak haid gitu ya. Jadi ya sudah tidak haid, mungkin ya udah tua sepuh ya. Wal hamilu yaitu ketiga wanita yang sedang hamil. Hamil itu jadi masalah talaknya haram tidak, boleh juga tidak, jadi pertengahan. Wal mukhadalatul lati lam yudhal biha yang terakhir yaitu wanita yang menerima hulu yang tadi terjadinya hulu itu sudah tidak membutuhkan talak. Kemudian wanita yang belum dijima atau yang belum melaksanakan hubungan suami istri, misalnya pagi-pagi melaksanakan akad nikah udah rame, malamnya ketika berhubungan talak, belum melakukan hubungan suami istri, maka itu hukumnya bukan sunat, bukan juga yaitu bid'ah atau juga bukan juga perkara yang haram. Itulah masalah talak. Nanti ada yang lain ya, kalau masalah talak nanti masalah zihar, dia masalah ketika disumpah ilah dan terjadi perjanjian talak itu. Kalau misalnya hal-hal kemarin terutama istri bisa gugat cerai itu kemarin ada diantaranya tidak dinafkahi, kemudian adanya penyakit ya, aib dari si suami atau dari si istri, itu boleh melakukan talak diantara. Kemudian yaitu KDRT sekarang itu yang bisa memungkinkan terjadinya ya kematian, itu boleh si istri mau gugat cerai. Tapi mohon maaf, kalau sekarang itu banyak tidak jarang menggunakan ilmu fikih daripada
menggunakan apa kalau sudah tidak menyukai suaminya, daripada memakai hukum khulu, biasanya mohon maaf lebih baik apa pakai pengacara kalau sekarang itu. Kalau sudah tidak suka biasanya gitu ya, tapi tidak sesuai prosedur. Yang penting sehingga melakukan apa rekayasa gitu. Ada saya pernah ngalamin itu tetangga di sana begitu, daripada menggunakan hulu lebih baik bayar pengacara lebih ringan gitu. Zaman sekarang, dan pengacaranya itu ya akhirnya karena uang yang haram menjadi halal berbagai cara. Nah, barangkali pertanyaan untuk masalah tadi. Nas, masalah kemana aja baru kelihatan. Kalau masalah nyandung udah Mas, poligami. Enggak, Mas ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Tadi agak membingungkan. Yang satu bilang lahir haid boleh dicerai, yang satu bilang lahir haid tidak boleh dicerai. Tadi yang mana? Maksudnya? Tadi kan ada waktu haid pun boleh jatuh talaknya pertama. Yang satu lagi tadi harus jadi itu membingungkan. Maksudnya yang tadi yang hamil ya, kalau haid itu udah jelas bid'ah. Yang hamil paling itu bahasanya dalam musannif itu boleh atau haram, maksudnya itu hukumnya ya intinya mah pertengahan gitu. Tapi kebanyakan ulama tetap sih sebetulnya yang hamil itu tidak boleh melakukan talak sebetulnya ya. Tapi di sini bahasanya ya maksudnya boleh enggak, haram enggak. Jadi pertengahan artinya ya kalau bisa jangan dilakukan gitu. Kalau bisa gitu ya. Bahasanya wala sunata wala bid'ata gitu. Artinya ya jangan dilakukan. Penjelasan pertama tadi ada yang mengatakan bahwa bahkan dalam keadaan mabuk pun kalau dia katakan itu yang talak sare, talak jelas ya. Kalau mabuk bagaimana jelas dia mabuk, nggak sadar diri? Ya sehingga maksudnya ada bahasa tersebut terutama dalam sarannya ada ya. Maksudnya supaya yaitu pertama tidak boleh melakukan mabuk, tujuannya ya, tujuan ya. Saking tidak bolehnya kita asal mengucapkan bahasa talak, itu tujuan musannif ini. Ya artinya pertama tidak boleh melakukan hal yang haram mabuk, kedua yaitu takut terjadinya talakan, dan dihukumi oleh musannif ini sah kalau melakukan talak sharih. Ya tadi yang jelas. Kalau cuma kinayah mah harus diiringi dengan niat, harus dengan sadar gitu. Intinya begitu tujuan musannif ini ya, kan beda-beda para ulama. Dari musannif ini pengarang kitab tujuannya itu pertama yaitu tidak boleh melakukan haram mabuk, kedua supaya itu tidak boleh melakukan hukum talak. Jadi boleh diambil kesimpulan bahwa untuk mengatakan talak harus berhati-hati sekali. Iya, itulah intinya kesimpulan. Jadi jangan seenaknya gitu. Karena itu perkara yang fatal. Makanya walaupun halal tapi dilarang oleh Allah. Terutama semata dari masalah talak sharih. Ya, jangan seenaknya. Jangan dipakai main-main lah intinya gitu. Saya talak kamu walaupun bercanda, sah. Beda dengan kinayah, sindiran yang tadi. Atau misalnya kinayah seperti gini, kamu kayak ibuku misalnya, itu mana kan hukum jadi haram. Itu jadi kalau diiringi dengan niat jadi talak, tapi kalau tidak diiringi tidak jadi. Kamu kayak ibuku, sedangkan mohon maaf berhubungan dengan ibu itu hukumnya haram. Jadi artinya talak kalau diiringi dengan niat, itu disebut talak kinayah. Gitu. Walaupun tadinya misalnya niatnya mau memuji misalnya ya, karena cantik misalnya, tapi itu mah benar diiringi dengan niat. Kalau niatnya mentalak ya jadi talak, tapi kalau niatnya memuji tidak apa-apa. Jadi itu disebut talak kinayah. Yang lain ada pertanyaan? Kalau talak itu kan belum resmi cerai ya. Kalau talaknya talak roji ya, talak roji itu 1 ya 2 itu bisa kembali nanti masalah 7 ya. Kalau udah talak 3 itu bain tidak bisa kembali kecuali pakai muhalil. Talak 3 ya, talak 3 sekalian ya.
Nah itu harus ada muhalil. Muhalil itu si wanita harus nikah dulu dengan orang lain. Kalau tak 1-2 bisa kembali lagi dengan cukup rujuk. Bagaimana rujuknya? Apakah akan lagi? Nanti ada ya. Wah, gambaran aja biar jelas ya. Jadi gambarannya, kalau masih idah tidak usah melakukan akad. Kalau masih dalam keadaan idah. Kalau liwat dari idahnya, udah habis idahnya, harus melakukan akad kembali. Itu gambaran secara idah. Kalau rujuk itu memang harus akad lagi atau saya iya kan tadi kalau masih dalam masa idah, kan nanti kan ada masa idahnya perempuan. misalnya talak 1 gitu Ustaz. Nah, itu rujuknya apa kita harus akad atau bisa kita bilang lagi saya mau rujuk? Iya, kalau masa idah cukup dengan bahasa yuk kita rujuk kembali, itu kalau masa idah. Tapi kalau sudah habis masa idah harus melakukan akad kembali. Masa idah itu berapa lama Ustaz? Nanti ada ya diantaranya yaitu 40 hari gitu ya diantaranya. Nanti beberapa kali suci. Kali suci ada yang mengatakan 3 kali suci. Nanti di sini ada untuk masalah idah diantara gambarannya 40 hari. Yang tidak boleh rujuk itu apa tadi Ustaz? Tolak bain itu talak 3 sudah mengucapkan 3 kali talak. Kecuali pakai muhalil. Muhalil itu harus dia si wanita nikah dulu kepada orang lain dan harus dijima dulu oleh orang lainnya. Harus cerai kemudian. Kalau yang menggugat cerai dari khulud tadi itu boleh kembaliin? Boleh rujuk. Boleh rujuk oleh si perempuan yang menggugat udah cerai. Iya. Itu boleh. Dan hulu itu kuatnya sampai ya kalau istilah ini mah sampai talak 2, tidak sampai talak 3. Kalau talak 3 itu tetap yang punyanya itu suami. Ya. Hulu itu kuatnya sampai talak 2 saja. Talak 1, talak 2 bisa. Kalau sampai talak 3 tetap yang berhak itu suami. Jadi berdasarkan tadi dijelaskan kalau itu berarti perempuan harus membayar dulu kepada suami. Iya, membeli pak talak. Iya, jadi bayar dulu. Kalau nggak dibayar ya nggak sah. Nggak sah. Iya, tidak sah talaknya. Tapi sekarang daripada bayar dulu mahal, makanya lebih baik bayar pengacara gitu. Yang haram jadi halal. Di dalam fikih berarti dia harus mengembalikan mahal atau? Iya, sebagian ulama mengatakan cukup dengan mahar. Apa tujuannya? Supaya tidak memberatkan suami. Kalau misalnya suaminya tidak ikhlas karena tidak mau bercerai, misalnya masih kena bogoh cinta misalnya ya, nah itu tetap terkembali. Kebanyakan ulama kembali kepada suami, terserah suami mau berapa juta juga ya. Kalau misalnya sebagian ulama cukup dengan mahar, dulu kasih mahar berapa, misalnya 10 gram, cukup dengan 10 gram sebagian ulama. Tapi kebanyakan ulama tetap di sini pun dikatakan tadi anil iwadil maklumin, ganti yang diketahui. Dalam syarah pun emang tergantung kemampuan gitu ya, tergantung kemampuan, tidak memberatkan. Tapi tetap sih yang lebih berhak dan kuasa itu kepada suami yang menentukan harga. Boleh kita cerai berapa beraninya, misalnya suami menentukan 100 juta misalnya ya, supaya tidak terjadi perceraian. Apakah yang misalnya cukup dengan mahar sah? Ya, sebagian ulama sah saja. Ya minimal, kan ulama mengatakan minimal mahar yang dulu pernah dikasihkan. Itu misalnya 10 gram dibayar dengan 10 gram sah saja. Nah, gitu. Ada benar ya. Kalau udah cerai sah itu, kalau kembali lagi istri harus nikah dulu atau gimana? Ya kalau talak 3 nikah dulu. Kalau masuk cuma baru talak 1, talak 2 itu tidak usah nikah lagi kepada orang lain ya. Kalau pengen nikah lagi kembali lagi tadi itu ya, kalau masih masa idah cukup dengan ucapan kita kembali lagi, tidak usah akad. Udah aja lakukan hubungan suami istri. Jadi kalau dalam masa idah ya, idah nanti ada idah talak ya, ada idah kematian, ada talak idah nanti ketika berpidah. Mudah-mudahan besok. Kedua, kalau misalnya kalau sudah lewat dari masa idah, lakukan lagi akad. Kalau pengen kembali lagi. Kalau yang talak 3 tadi, si istri harus nikah dulu kepada orang lain. Itu pun kalau diceraikan sama orang yang nikahnya. Kalau sudah talak 3 ya, tidak bisa akad, tidak bisa kembali itu ya.
harus nikah pada orang lain. Itu juga kalau diceraikan. Kalau nggak diceraikan mah ya tungguin aja sampai nenek-nenek ya. Itu kecuali biasanya dibayar, biasanya si muhalinya dibayar biasanya. Jadi hukumnya nggak boleh kembali lagi tanpa nikah. Boleh kembali kalau dalam masa idah. Tapi talak satu ya. Talaknya talak berapa? Udah cerai gitu. Nah, talaknya talak berapa? 1-2 ya. 3 udah cerai sah. Nah. Jadi istri harus nikah dulu, ya. Cerai baru boleh kembali lagi. Nah, kalau talak 3 ya. Kalau talak 1 sama talak 2 itu gak usah pakai orang lain. Kita mau rujukan mau kembali. Ya mau kembali itu cukup pertama kalau dalam masa idah, misalnya diantaranya 40 hari itu cukup hubungan suami istri, gak usah akad. Ya kalau dalam masa idah diantaranya 40 hari itu. Kemudian kalau misalnya habis masa idahnya, masa idah cerai, jangka waktu percairannya misalnya lewat dari 40 hari itu, nah itu harus melakukan akad kembali, mahar lagi. Gak usah pakai orang lain kalau masih talak 1, talak 2 ya. Pakai orang lain itu nikah dulu sama orang lain kalau sudah talak bain atau talak 3 ya. Kalau pengen kembali, paham aja? Masih bingung ya? Kalau talak 1, talak 2 intinya gitu. Bisa kembali kalau masih dalam masa idah, masih 40 di bawah 40 hari, baru juga seminggu, udahlah, karena hubungan suami istri jadi suami istri lagi, gak usah akad, ya. Kalau masih baru seminggu, ternyata cina masih tampan misalnya, wah, bojo teh masih gelis, ya, masih cantik, yuk kita hubungan lagi suami di dalam, yuk kita kembali lagi, gak usah akad. Baru seminggu, lakukan hubungan suami istri sah, itu. Ya, kalau baru seminggu mah itu belum habis masa idah. Paham gak sih? Ya, kalau lewat dari 40 hari biasanya itu baru apa? Baru akad lagi. Nah, itu cukup. Dan namanya Ya, malah. Jadi ada yang masih pusing masalah iddah. Iddah itu apa? Gitu kan dijelaskan dulu. Iddah itu masa penantian supaya janin si istri itu diketahui ada benih dari laki-laki yang pertama apa tidak. Itu ada yang mengatakan salah khotak dulu, 3 kali persucian, 3 kali haid. Nah itu fungsinya apa? Supaya dapat diketahui bahwa rahim si wanita tadi isi benih dari laki-laki yang menceraikannya apa tidak. Nah dan di kita itu ada kesalahan kalau tolak 1, tolak 2 itu si istri itu dipulangkan ke orang tuanya tanpa dinafkahin. Sedangkan dia masih wajib mendapatkan nafkah dari suami, tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. Jadi dikembalikan tidak boleh dalam keadaan begitu saja. Tetap dia mesti dapat nafkah bulanan ya, dan juga tempat tinggal kalau dia nggak pulang ke orang tuanya. Dan itu kalau bisa harus tetap di rumahnya, jangan dipulangkan dulu. Kalau tolak 1, tolak 2 di kita itu kesalahannya begitu diceraikan langsung dipulangkan ke orang tuanya, padahal dia masih wajib mendapat nafkah tempat tinggal dan nafkah bulanan. Supaya apa? Supaya gampang rujuk lagi. Kalau masih satu rumah kan langsung katirisan musim hujan langsung nggak usah akad dulu lagi. Itu kesalahan kita itu langsung dipulangkan ke orang tuanya, sehingga tanggung jawab tempat tinggal sama nafkah itu nggak diturunkan sama si laki-laki, berdosa laki-laki dalam keadaan berdosa itu. Yang menceraikan tidak dalam keadaan baik itu seperti itu. Tah itulah intinya itu apa? Ustaz Oli menjelaskan tentang masalah idah. Tadi kita masih wajib itu maksudnya masa idah itu. Kecuali nafkah batin. Sama, enggak ya. Jadi batin ya. Tapi kalau dua-duanya masih punya itu merasa ya tinggal, makanya apa? Karena wajib menafkahi tadi, maka kalau selama masa idah tidak usah akad karena kewajiban tadi masih berjalan gitu. Tapi kalau sudah lewat masa idah atau masa penantian tadi, apakah sudah tidak wajib lagi? Ya, kemudian ya intinya mau istilah tadi mau dipulangkan maka mau masih serumah juga tidak apa-apa. Itu kembali yang berhak tetap suami. Misalnya mau dipulangkan enggak, kembali kepada suami. Yang penting terutama apa? Nafkah yang itu yang lahirnya Mas ya. Yang lahirnya masih, makanya ketika mau nafkah batin enak gitu. Kalau udah nafkah batin udah balik lagi ya. Iya. Mas, kalau nggak ada
buah sang deui we. Cuci mulutnya sang deui. Nah, begitu. Gimana? Cukup? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat terutama menjadikan ilmu memberikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup qiblatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.